Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York tiba di Gas Pavilion, namun bukannya makan enak, malah dia mendapatkan penghinaan dari teman-teman Mandy Zimmer. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6165 sampai 6169. Chapter 6165. Kotak itu berukuran sekitar 200 meter persegi, dengan meja bundar Hainan Huang Huali di tengah, dan satu set sofa mahoni 10 buah di setiap sisi, yang terlihat elegan dan agung. Pada saat ini, ada 8 orang sedang duduk di sofa mahoni sambil memegang cangkir di tangan mereka, saat mendengar suara pintu terbuka. Saat mereka melihat pakaian Harvey York, ada penghinaan tersembunyi di mata orang-orang ini. Di tempat seperti Walsing, ada begitu banyak orang dari kelas atas, tetapi kesenjangan antara orang-orang ini sangat besar. Anak-anak muda, semuanya adalah tokoh-tokoh besar dari kalangan kelas atas, termasuk gadis yang kaya dan tuan muda. Dibandingkan dengan masyarakat umum di dunia ini, mereka bagaikan siang dan malam. Tidak ada orang yang datang secara sembarang untuk berhubungan dengan mereka. Wanita yang membuka pintu segera bereaksi pada saat ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa Mandy Zimmer yang memintamu datang ke sini? Bagaimana kamu bisa masuk?" Jelas, wanita itu juga tahu bagaimana Gare Pavilion beroperasi. Orang-orang berpakaian seperti Harvey York akan dihentikan di pintu depan. Harvey York secara alami mendengar keraguan dalam kata-kata pihak lain, tetapi pada ini saat dia hanya berkata dengan ringan, "Tentu saja aku masuk dari gerbang." Saat berbicara, Harvey York hendak masuk ke dalam kotak. Meskipun dia tidak mengenal satupun dari orang-orang ini di depannya, karena mereka diundang oleh Mandy Zimmer, Harvey York tidak repot-repot mengatakan apapun meskipun mereka terlihat menjijikan. Melihat Harvey York yang periang, wanita yang berjalan ke dalam kotak dan membukakan pintu untuknya tiba-tiba memberikan "oh" lembut. Setelah melihat Harvey York dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. "Bukankah kamu mantan suami Mandy Zimmer? Kamu berasal dari Southlight?" Harvey York mengangguk dan berkata, "Ini aku." Mendengar pengakuan Harvey York, mata semua orang menjadi datar. Semua orang awalnya berpikir bahwa Mandy Zimmer akan mengadakan perjamuan malam ini untuk seorang pangeran atau tuan muda. Tetapi tanpa diduga, itu adalah untuk mantan suaminya. "Aku mendengar dari Bibi Yates bahwa kamu dan Mandy sudah lama putus dan tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Ada apa? Apakah karena kamu tidak baik-baik akhir-akhir ini, jadi kamu datang ke Mandy Zimmer dan ingin melanjutkan hubungan dengannya lagi? Apakah kamu kesini untuk mendapatkan keuntungan darinya atau ada sesuatu yang lain?" Seorang wanita cantik dengan rambut pendek dan eyeshadow ungu meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap Harvey York dengan penuh minat. "Namun, aku khawatir kamu datang pada waktu yang salah. Semua orang di sini sudah tahu. Hector Thompson, tuan muda tertua dari 10 keluarga teratas Walsing, baru-baru ini mengejar Mandy. Bahkan jika Mandy Zimmer sudah buta, dia harus tahu siapa yang seharusnya dia pilih." Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Wanita yang membuka pintu untuk Harvey York tiba-tiba tersadar. "Aku tiba-tiba mengerti. Tidak heran Mandy terlambat hari ini." Pada akhirnya, dia hanya tidak ingin melihat pria setengah matang ini. Meski keduanya memiliki hubungan, tetapi ada begitu banyak kata yang tidak dapat diucapkan dengan lugas. Dia meminta kita untuk datang, dan dia membuat janji di tempat khusus yang begitu mewah, hanya untuk memberitahu kepadanya melalui mulut kita tentang seberapa besar jarak antara Mandy dan dia sekarang. Satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Setelah mengatakan itu, wanita itu terus berbicara. "Kamu Harvey York, kan? Biarkan aku memperkenalkan diri kepadamu terlebih dahulu. Aku adalah Liberty Hughes, dan aku pemimpin dari Liberty Group." Kemudian Liberty Hughes menunjuk seorang wanita berambut pendek dan berkata, "Dia adalah Anne Howell, Presiden Stump Financing Group. Dia adalah Landen Xavier, salah satu garis langsung keluarga Xavier." Chapter 6166. Setelah menunjuk beberapa orang, Liberty Hughes memandang Harvey York dengan jijik dan berkata, "Sederhananya, kami semua adalah tokoh besar dari kelas atas. Kami adalah tuan muda dari keluarga bangsawan, dan putri yang kaya raya. Dan Mandy Zimmer adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu. Tentu saja, itu juga orang di lingkaran kami. Biasanya, tidak mungkin bagi kami untuk berhubungan dengan orang sepertimu. Aku sudah banyak bicara denganmu, dan itu adalah berkah terbesar buatmu. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak layak untuk Mandy Zimmer. Pecundang sepertimu tidak akan memiliki kesempatan itu. Jadi, aku mengatakan ini untuk Mandy Zimmer. Setelah kamu mengetahui perbedaan antara kami dan kamu harus keluar dari dan berhentilah mengganggunya." Sambil berbicara, Liberty Hughes juga mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya. "Ini 1,4 ribu dolar. Anggap ini sebagai pengganti tiket pesawat pulang pergimu kali ini. Tidak perlu mengembalikannya. Ambil saja."
Aku hanya kasihan padamu. Harvey York tampak acuh tak acuh dan matanya dingin. Krit. Pada saat ini, pintu di belakangnya didorong terbuka, dan Mandy Zimmer terlihat segera berjalan masuk. Harvey York, kamu sudah ada di sini. Dia tidak memeriksa suasana aneh di dalam kotak, dan sekarang dia membuka mulutnya dengan suasana hati yang rumit. Memikirkan 9 manik-manik si di tas tangannya, Mandy Zimmer tidak tahu seperti apa rasanya. Lagi pula, dia tahu betul betapa sulitnya mendapatkan 9 manik-manik si ini. Tetapi Harvey York tidak hanya mendapatkannya, tetapi juga mengirimkannya melalui saluran khusus segera mungkin, yang telah menjelaskan banyak masalah. Mengetahui bahwa manik-manik si tidak dapat dibicarakan pada kesempatan seperti ini, Mandy Zimmer tersenyum lembut pada Harvey York. Baiklah. Karena kamu sudah datang dari jauh, biarkan hal-hal lain berjalan dulu, lalu bicarakan setelah makan malam. Hari ini, aku sengaja memesan gas pavilion untuk tamu terhormat. Sayang sekali mereka memiliki pengaturan lain untuk sementara, jadi itu akan lebih murah untukmu. Harvey York memandang wanita menakjubkan di depannya. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dia katakan pasti sebaliknya, dia masih tersenyum dan berkata, "Lalu aku telah menemukan banyak hal. Ini pertama kalinya dalam hidupku bahwa aku akan makan malam dengan ratusan ribu dolar. Makan lebih banyak untuk pertama kalinya. Jangan lewatkan apa yang kamu suka." Mandy Zimmer mendengus. Hanya kali ini, itu tidak akan terjadi lain kali. Pasangan muda itu bermain trik dan menggoda. Tetapi ketika jatuh ke telinga orang lain, rasanya berubah. Melihat Harvey York telah menemukan penawaran dan ingin memakan semua makanan, Liberty Hughes dan yang lainnya menatap Harvey York dengan benci. Jika bukan karena Mandy Zimmer yang menjadi tuan rumah dalam acara malam ini, orang-orang ini mungkin akan pergi begitu saja. Setelah bercanda dengan Harvey York, Mandy Zimmer memperhatikan yang lain. Setelah meliriknya, dia tersenyum dan berkata, "Maaf semuanya, aku terjebak kemacetan, jadinya aku terlambat. Mari kita semua nikmati makan malam ini bersama-sama." Mandy Zimmer, apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Pada saat ini, Anne Howell mengeluarkan rokok wanita ramping, menyalakannya, dan mengisapnya. Atau, aku salah dengar? Aku akan memastikan lagi. Apakah kamu akan membiarkan kami duduk di meja untuk menemani suamimu makan malam? Chapter 6167. Setelah mendengar kata-kata Anne Howell, Mandy Zimmer tersenyum dan berkata ringan pada saat ini. Karena kalian semua adalah sahabatku, teman baikku dan kerabat di Walsing, itu sebabnya aku mengundangmu untuk menemaniku hari ini. Apa ada yang salah dengan itu? Anne Howell berkata dengan dingin. Tentu saja ada yang salah. Di acara makan malam ini, kamu juga seharusnya tahu bahwa kami mengundang Reggie Xavier kan? Tuan muda Reggie adalah putra wakil presiden pertama dari Aliansi Bisnis Negara H, Leighton Xavier. Sekarang presiden Aliansi Bisnis Negara H akan pensiun. Dan wakil presiden Leighton Xavier adalah salah satu pesaing terkuat untuk menjadi presiden Aliansi Bisnis Negara H. Terus terang, kita harus mengandalkan dukungan dari Aliansi Bisnis Negara H untuk melakukan bisnis di luar negeri, dan untuk melakukan bisnis di negara H. Juga kita harus mematuhi beberapa aturan dari Aliansi Bisnis Negara H. Terus terang, meskipun kamu yang mengadakan acara ini hari ini. Tapi tamu terhormat yang sebenarnya adalah Tuan Muda Leighton. Kamu meminta mantan suamimu ini untuk makan bersama Tuan Muda Reggie, apakah dia layak? Apakah dia cocok? Harvey York tersenyum. Reggie Xavier benar-benar tidak pantas makan satu meja dengannya. Adapun presiden masa depan Aliansi Bisnis Negara H, itu tepat di depanmu. Kita berada di dunia bisnis, dan mematuhi aturan Aliansi Bisnis Negara H adalah hal yang benar. Tapi jangan salah, Aliansi Bisnis adalah konsorsium komunitas bisnis negara H, bukan bos langsung kita. Seorang putra wakil presiden dapat mendominasi perjamuan yang aku siapkan. Anne Howell, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Mandy Zimmer hanya memiliki sikap wanita sukses sekarang. Setelah dia mencibir, dia menarik tangan Harvey York dan berkata, "Ayo duduk." Dia suka makan. Dia hanya menonton jika dia tidak makan. Harvey York melirik Mandy Zimmer, kekuatan wanita ini jauh lebih dari yang dia bayangkan. Di sisi lain, Anne Howell terlihat sedikit malu, meskipun dia tahu bahwa Mandy Zimmer memiliki keterampilan tertentu untuk menjadi kepala ke-9 cabang keluarga Jin di Mordu. Tapi di luar dugaan, dia tidak berani memberikan wajah Reggie Xavier. Reggie Xavier, bagaimanapun juga, Anne Howell yang sudah membuat janji khusus untuknya. Dan dia akan membantu Reggie Xavier menciptakan peluang. Sekarang Mandy Zimmer telah membawa seorang pria, ini. Mandy Zimmer mengabaikan pikiran Anne Howell, tetapi melirik yang lain dan tersenyum lembut. Semuanya, dia Harvey York. Kalian semua seharusnya tahu bahwa dia adalah mantan suamiku. Namun sekarang, dia teman adalah baikku. Dia datang ke Walsing hari ini untuk pengembangan. Di masa depan, ada sesuatu yang bisa dia urus. Tolong jaga dia.
Hubungan antara keduanya cukup rumit sekarang, dan Mandy Zimmer tidak tahu bagaimana memperkenalkannya, jadi dia hanya bisa mengatakan, teman baik. Liberty Hughes dan yang lainnya tampak rumit, tetapi mereka masih menatap wajah Mandy Zimmer dan mengangguk ke arah Harvey York. Datang ke Walsing untuk pengembangan. Kedengarannya bagus untuk dikatakan. Anne Howell sudah merobek wajahnya, jadi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memojokkan Harvey York. Jika kamu datang untuk makan nasi lunak, katakan saja. Itu sangat mudah untuk diucapkan. Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Anne Howell, jangan menunjukkan kebodohanmu. Apalagi Harvey York telah banyak membantuku akhir-akhir ini, tapi aku tidak punya apa-apa untuk membantunya. Jika ini dianggap makan nasi lunak, maka ada begitu banyak pria di ruangan ini, semuanya bahkan tidak memenuhi syarat untuk makan nasi lunak. Chapter 6168. Mendengar Mandy Zimmer berbicara untuknya seperti ini, Harvey York merasa sangat tersentuh. Tidak peduli bagaimana perasaannya atau seberapa banyak yang terjadi di antara mereka berdua. Tapi satu hal yang benar, Mandy Zimmer ada di sisinya. Oh, dia tampaknya sangat baik dalam melakukan pekerjaannya. Anne Howell mematikan rokok wanita di tangannya dan dengan mencibir di sudut-sudut mulutnya. Ketika aku pergi ke klub, aku tidak ingin melihat orang seperti ini. Setidaknya aku menemukan seseorang dengan perut 8 pak, atau pelatih dari negara J. Mandy, kamu hanya mengenal sedikit pria. Bagaimana kalau aku membawamu ke negara J untuk berjalan-jalan, di sana kamu akan tahu seperti apa pria tampan itu. Wajah Mandy Zimmer menjadi dingin, dan dia berkata, aku tidak tertarik dengan apa yang kamu minati. Anne Howell cemberut dan berkata dengan ringan. Semua orang ada di lingkaran ini, tahu satu sama lain. Bagaimana kamu bisa dianggap sebagai wanita kaya tanpa beberapa pria yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata Anne Howell, semua wanita yang hadir tertawa penuh arti. Jelas, mereka belum berpengalaman seperti Anne, tetapi mereka telah mendengar ini sudah cukup lama. Meskipun beberapa pria merasa sedikit malu, ketika mata mereka tertuju pada Harvey York, mereka semua sedikit menghina. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Dia pasti sangat ahli dalam pekerjaan ini atau semacamnya. Benar-benar luar biasa. Krak. Pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka lagi. Seorang pria jangkung dan tampan dalam setelan Givenchy, dengan kacamata emas dan penampilan elegan masuk. Saat dia masuk, dia mengangkat tangannya dan melihat jam tangan Vacheron Konstantin di pergelangan tangannya, dan tersenyum. Semuanya, aku minta maaf. Kalian pasti tahu bagaimana lalu lintas di Walsing selama jam sibuk. Tidak peduli seberapa besar mobil bekasku, aku hanya bisa merangkak seperti siput. Mendengar candaannya, semua orang segera tertawa. Anne Howell yang awalnya memiliki wajah gelap, mengibaskan rambut di dahinya. Dia kemudian berjalan ke depan dengan mengedipkan mata seperti sutra, meraih tangan pria itu, dan berkata, Tuan muda Reggie, kamu akhirnya di sini. Tanpa kehadiranmu malam ini, kotak mewah ini akan terasa hambar hari ini. Ayo, duduk dulu. Kamu harus minum sebagai hukumanmu karena datang terlambat. Jelas, pria ini adalah Reggie Xavier. Reggie Xavier tersenyum dan berkata, Nona Howell, berhenti mempermainkanku seperti ini. Aku bukan peminum yang baik. Lagi pula, kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu mau. Salahkan mobil bekasku yang rusak. Jelas dikatakan di internet bahwa para pengemudi akan selalu menghindari mobil bekas saat bertemu di jalan. Aku tidak merasakan hal seperti itu saat aku mengendari mobilku. Sepertinya aku harus membeli Aventador dalam beberapa hari untuk mencobanya dan melihat efeknya. Jangan bercanda tuan muda Reggie. Anne Howell memutar matanya dan berkata dengan lembut. Kamu pikir aku tidak tahu, kamu baru saja mengendarai Porsche Panamera hari ini. Jika ini semua mobil bekas rusak, lalu bagaimana dengan Mercedes-Benz dan BMW yang kami kendarai? Ayolah. Reggie Xavier melanjutkan. Bukankah itu hanya mobil bekas yang rusak? Aku tidak berbicara omong kosong. Pemaksaan yang tidak terlihat adalah yang paling mematikan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, sebelum mereka akhirnya bereaksi. Beberapa wanita cantik bahkan lebih terkejut, Walsing adalah tempat yang dipenuhi dengan orang-orang kaya. Tapi bagaimanapun, tidak semua orang dapat memiliki Porsche Panamera. Chapter 6169. Tuan muda Reggie, setelah makan sebentar, kamu harus meminjamkan mobilmu untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Ini adalah mobil baru, seseorang harus membantumu untuk memanaskannya. Anne Howell berkata sambil tersenyum. Reggie Xavier langsung melemparkan kunci mobil ke Anne Howell dan berkata, Ambillah, kembalikan padaku saat kamu sudah bosan mengendarainya. Sungguh pria yang murah hati. Anne Howell tampak sengaja terkejut, dan matanya yang ramping menatap Harvey York dengan sengaja. Beberapa orang benar-benar tidak ada bandingannya. Beberapa orang menganggap uang sebagai kotoran, dan beberapa orang mencarinya dengan susah payah.
Mendengar ejekannya, Harvey York hanya mengabaikannya dan hanya melanjutkan minum teh. Dia harus mengakui bahwa teh di gas pavilion cukup enak. Meskipun Mandy Zimmer tidak pernah menyukai seseorang yang suka pamer seperti ini, dan selalu menghina seseorang. Tetapi karena Harvey York tidak peduli dengan itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu benar, semuanya. Di tengah pujian penonton, Reggie Xavier menepukkan jarinya. Kali ini ayahku membawa beberapa hadiah saat kembali dari provinsi dessert. Ini bukan hal yang baik, itu yang disebut manik-manik di dessert. Setiap orang dapat memilikinya. Sambil berbicara, Reggie Xavier mengeluarkan sebuah kotak brokat dari sakunya. Setelah membukanya, dia mengeluarkan manik-manik bermata 9 sederhana di dalamnya dan membagikannya kepada semua orang yang hadir. Saat mendistribusikannya, Reggie Xavier berkata, "Aku mendengar hal ini disebut kemurnian 1000 tahun, dan itu akan membawa manfaat tanpa akhir setelah memakainya. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi semua orang bersenang-senang." Saat berbicara, Reggie Xavier secara khusus mengambil manik merah muda dan menyerahkannya kepada Mandy Zimmer dan berkata, "Pedang diberikan kepada seorang pahlawan, dan manik merah muda diberikan kepada wanita cantik. Mandy, tolong jangan ditolak." Mata Mandy Zimmer berkedut, dan tanpa sadar melirik Harvey York. Dia mengambilnya sambil mengangguk ringan. "Terima kasih, Tuan Reggie. Si milenium murni yang legendaris." Kali ini, Liberty Hughes tampak terkejut. Dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Kamu harus pergi ke sekte bumi di Outskirt untuk mendapatkannya. Dan itu semua barang yang tidak ternilai. Aku hanya pernah melihatnya di pelelangan di kota Hong Kong sebelumnya, dan satu dilelang seharga beberapa juta dolar. Tuan muda Reggie, kamu mengambil banyak sekaligus. Kamu terlalu sopan. Liberty Hughes sangat terkejut dengan tembakan Reggie Xavier, dan mau tidak mau memujinya. Meskipun orang lain telah mendengar tentang hal ini kurang lebih, ketika mereka mendapatkannya sekarang, mereka semua memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka. Reggie Xavier membagikan bermata 9 di tangannya, dan ketika matanya akhirnya jatuh pada Harvey York, benda itu sudah habis. Dia berkata dengan ekspresi malu, "Apakah kita bertemu untuk pertama kalinya? Aku tidak menyangka akan ada satu orang lagi di acara makan malam ini. Aku tidak menyiapkannya, tolong jangan marah." "Marah? Apakah dia punya nyali?" Anne Howell cemberut pada saat ini, sambil bermain dengan bermata 9 di tangannya, dia menata dengan aneh. Dia adalah teman baik dari Mandy Zimmer. Dia kebetulan datang ke Walsim untuk pengembangan hari ini, jadi kita bertemu dan akan makan bersama. Omong-omong, kami benar-benar merasa terhormat untuk bisa menjadi pengawal Tuan Muda York. Oh, kamu adalah menantu dari pintu ke pintu yang legendaris dari Nona Mandy. Teman baik. Wajah Reggie Xavier penuh dengan ekspresi menyeringai. Ya, demi wajah Nona Mandy, aku akan pergi ke tempat ayahku untuk meminta manik bermata 9 lagi nanti. Ini hadiah selamat datang. Namun, kamu tidak bisa duduk untuk makan malam di sini.